Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan praktek dasar pemrograman. Di sini kita akan melakukan transformasi total atau perubahan pada source code yang sudah ada. Ini sebelumnya source code-nya ini untuk menghitung biaya sewa kendaraan atau sistem biaya sewa kendaraan. Kali ini kita akan merubahnya menjadi sistem yang jauh lebih kompleks, yaitu sistem perhitungan biaya proyek pembuatan website. Di sini kita akan melihat dulu hasilnya, hasil dari shortcode yang ada. Dan kita refresh. Oke, di sini awal dari shortcode yang ada itu menampilkan nama penyewa, lama sewa, yang disewa, terus menampilkan outputnya, biaya sewa per hari, biaya sewa total, denda keterlambatan, dan total pilihan akhir. Kalau soalnya dulu instruksinya. Nah, di sini instruksi itu kita akan berubah. Yang asalnya sistem perhitungan penyewaan kendaraan ini menjadi sistem perhitungan biaya pembuatan website. Kita akan baca dulu kasusnya. Kasusnya itu ini sebuah agensi web development memiliki biaya dasar proyek dan biaya tambahan untuk setiap fitur khusus yang dipesan oleh klien, yaitu aplikasi digital. Agensi memberikan harga diskon berdasarkan nilai total biaya proyek awal. Tadi sini Anda diminta untuk membuat program PHP yang menghitung total tagihan akhir klien. Oke, di sini kita simpulkan, kita di sini akan membuat sistem otomatis untuk pembuatan website. Nanti akan keluar output harganya itu berapa dan akhirnya itu berapa. Di sini juga sudah tertera instruksi pengerjaannya. Buatlah program PHP untuk menghitung total tagihan akhir klien. Dan sebagai berikut, kita akan inisialisasi data awal, variabel, dan array. Nama kliennya kita akan tetapkan variabelnya yaitu nama klien dengan nilai PT Inovasi Digital. Biaya dasar proyek, tetapkan variabel biaya underscore dasar dengan nilai 5 juta rupiah. Terus ketika kita menuliskan variabel itu diusahakan tidak boleh ada spasi. Kita ganti dengan underscore. Di sini juga daftar fiturnya ini buatlah array asosiatif bernama fitur underscore tambahan dengan data berikut. Ini ada 4 data ya, ada sistem login, integrasi, terus ada galeri, terus ada fitur multibahasa. Di sini juga sudah ada harganya. Setelah itu, fitur yang dipesan, buatlah array berindeks belum lama dipesan dengan daftar fitur yang dipesan oleh PT Inovasi Digital, yaitu ada sistem login, integrasi pembayaran, dan galeri interaktif. Di sini, proses perhitungan biayanya kita menggunakan perulangan. Di sini kita akan menggunakan perulangan yang namanya core edge. Core edge ini untuk menghitung total biaya dari semua fitur yang ada di dalam array. Variabelnya di terus simpan hasil total biaya fitur tambahan tersebut dalam variabel total underscore biaya underscore fitur. Hitung biaya proyek awal dengan menjumlahkan biaya dasar proyek dan total biaya fitur tambahan. Oke, bersihkan waktu, kita langsung ke masuk kerja. Dan di sini juga jadi ingat lagi, setiap ada awalnya garis miring atau slash slash itu tidak akan berpengaruh atau ini hanya komen atau komentar. Jadi ya tidak klik, kita akan langsung lanjut merubah shortcode-nya. Di sini kita akan merubah
yang komentarnya itu yang asalnya slash slash nama penyewa kita akan ubah menjadi slash slash nama klien. Oke, setelah itu kita akan baca dulu nama kliennya. Ini kliennya, instruksinya itu kita tetapkan variabelnya itu nama underscore client. Jadi kita buka underscore client. Setelah itu nilainya kita nanti cari PT masih gitu. Setelah itu kita hapus dulu komentar yang tidak perlu. Oke, setelah kita menghapus komentar yang tadi atau yang tidak perlu kita hapus dulu komentarnya. Setelah itu kita ganti komentarnya itu dengan nama fitur. Kenapa nama fitur? Dikarenakan kita lihat di sini instruksinya. Kita fokus ke yang ke satu dua tiga, kita fokus ke yang ketiga. Di sini nama fitur berarti kita ubah komentarnya itu dengan nama fitur. Terus di sini buatlah array asosiatif bernama fitur underscore tambahan dengan data berikut. Berarti kita akan rubah ini kendaraan menjadi fitur underscore tambahan. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah. Di sini ini yang disebut array ya. Di sini arraynya yang asalnya otomatis kita akan rubah menjadi sistem Indonesia. Nilainya juga atau harganya kita ganti dengan 1.500.000. Yang kedua, yang asalnya mobil sedan kita ganti menjadi integrasi pembayaran. Setelah itu harganya kita ganti menjadi 3 juta rupiah. Ini yang asalnya mobil MPV kita ganti menjadi galeri interaktif. Nilainya juga kita ganti menjadi 1 juta. Yang keempat, area yang keempat yang asalnya truk box kecil. Kita ganti dengan fitur multi box. Harganya kita ganti dengan 2.500.000. Ya,
jangan lupa ketika menuliskan array, itu ketika melanjutkan itu memakai koma, akan tetapi ketika itu akhir atau telah selesai arraynya itu tidak usah pakai koma, tapi langsung pakai tanda kurung tutup. Di sini kurung tutupnya yang gini ya. Oke, setelah ini kita hapus dulu komentar yang tidak perlu. Komentarnya kita ganti dengan fitur yang dipesan. Kenapa fitur yang dipesan? Dikarenakan di baris keempat ini ada fitur yang dipesan. Ya, ini di sini ada fitur yang dipesan. Nah, di sini instruksinya buatlah array berindeks bernama dipesan dengan daftar fitur yang dipesan oleh PT Inovasi Digital. Berarti kita akan mengganti variabel sewa ini menjadi variabel bernama dipesan. Isinya juga arraynya itu kita ganti dengan sesuai, yaitu sistem login user, integrasi pembayaran, dan seterusnya. Kita ganti dulu satu-satu ya. Yang mau activate, kita ganti dulu ke integrasi pembayaran. Nah, dikarenakan di sini ada penambahan, berarti kita awali dengan titik dua di atas dan tulis galeri mitra. Di sini variabel dipesan, arraynya itu ada penambahan ya, jadi tiga yang asalnya dua. Terus ini komentar jumlah hari sewa kita ganti. Kita ganti dengan biaya fitur. Kenapa biaya fitur? Dikarenakan di sini biaya fiturnya kita akan eh, tetapkan. Yang asalnya variabel lama underscore sewa underscore hari kita ganti. Kita masuk di sini ya ke baris yang kedua. Nanti kalau ini perulangannya nanti kita di bawah. Kita yang tadi biaya fitur kita ganti variabelnya menjadi total biaya fitur. Nah, dikarenakan di sini total biaya fitur, kita cara mencarinya bagaimana? Biaya fiturnya kita akan tetapkan saja nol saja fiturnya. Setelah itu, dikarenakan di sini ada biaya dasar proyek,
akan variabel biaya dasar dengan nilai 5 juta rupiah. Berarti kita tempel dulu di atas. Di sini kita buat komentarnya dulu. Kita buat variabel baru yaitu biaya dasar. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Berarti di sini ada penambahannya, ada penambahan source code yaitu variabel biaya dasar. Setelah kita menuliskan biaya dasarnya 5 juta, yang ini 5 juta, terus kita tetapkan total biaya fiturnya 0, dikarenakan di sini, kenapa 0? Dikarenakan di sini simpan hasil total biaya tambahan tersebut dalam variabel total biaya fitur. Jadi, variabel total biaya fitur ini belum ada nilainya atau belum ada harganya. Karena di sini kita sudah menuliskan total biaya fitur, berarti kita akan menghapus yang variabel biaya sewa per hari ini. Komentarnya juga kita akan ganti. Kita akan ganti ke hitung total biaya fitur. Setelah itu, for H-nya, setelah itu, for H-nya, yang asalnya for H, variabel sewa, ini variabel sewa ini kita ganti menjadi variabel di pesan. Ini dulu sedikit ganti ya, ini tetap variabel di pesan plus variabel item. Ini komentarnya kita ganti dulu. Di sini komentarnya kita akan ganti menjadi menghitung total biaya semua. Setelah itu, yang asalnya variabel biaya sewa per hari, kita ganti dengan total biaya fitur. Setelah itu, yang angka tambah sama dengannya itu biarin saja, tidak usah dirubah. Variabel kendaraannya kita ganti dengan fitur tambahan. Ini sudah ada ya, kita tinggal saja. Nah, selanjutnya, komentar yang hitung biaya sewa total ini kita hapus dulu. Lihat ke yang nomor 3. Yang tadi, kalau yang tadi, ini podcast ini ya, hitung biaya proyek awal dengan menjumlahkan biaya dasar proyek dan total biaya fitur tambah. Jadi di sini, variabel total biaya fitur sama sama dengan fitur tambahan item. Sudah. Terus di sini kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Yang nomor ketiga ini penentuan potongan harga. Berarti di sini kita komentarnya kita ganti dengan hitung biaya proyek awal ini ya. Kita biaya proyek awal. Setelah itu kita lihat dulu di sini.
biaya proyek awal. Hmm, Berarti di sini biaya apa, variabel biaya total ini kita ganti dengan biaya proyek awal. Setelah itu, biaya proyek awal ini hasil hasil dari biaya dasar. Yang ini ya, biaya dasar yaitu 5 juta. Biaya dasar. Dikali, ini biaya proyek awal berarti ini biaya dasar dikali total biaya itu. Kenapa total biaya fitur kita ambil di sini? Kita ambil variabel yang ini, kita turun ke sini, dan kita kalikan ke biaya dasar. Nanti hasilnya akan disimpan di biaya proyek awal. Di sini kan, jika biaya proyek awal minimal 10 juta, berikan potongan sebesar 15% dari biaya proyek. Jika biaya proyek awal minimal 7 juta rupiah, ini tetapi kurang dari 10 juta rupiah, berikan potongan sebesar 10%. Selain dari kondisi di atas, tidak ada potongan atau 0%. Oke, di sini baru kita menuliskan kalinya aja ya, yaitu menghitung biaya proyek awal. Setelah itu kita akan masuk ke logika. Logikanya itu kita memakai percabangan if, else, if. Komentar yang ini, komentar ini kita akan ganti dulu atau kita hapus. Kita akan hapus dengan tentukan di sini kan, di sini ada diskon kan, ada diskonnya. Berarti di sini tentukan diskon ya, atau tentukan potongan. Kita buat variabelnya, variabel potongan persen. Kita buat aja potongan persen aja ya, biar tidak ini. Potongan persennya berapa? Ini kita tetapkan saja. Dikarenakan 15% dari proyek awal, kita akan hitung 0, atau jangan pakai koma, tapi 0,15. Menteri ini dihapus. Yang ini kita, yang 0,15 kita mengikuti yang ini dulu, yang 15%. Nah, setelah itu kita ke logikanya. Di sini kita mulai memakai logika, kita mulai membaca yang ini. Jika biaya proyek awal, berarti kita ganti di sini. If itu jika ya, jika variabel biaya proyek awal, berarti ini kita ganti jadi biaya proyek awal. Minimal atau apa di sini kan, jika biaya proyek awal minimal 10 juta rupiah. Berarti kalau minimal kita rubah yang asalnya lebih besar, kita tambahkan sama dengan. Setelah itu angka ujungnya kita ganti jadi 10 juta rupiah. Ya, komentar yang ini kita hapus dulu.
Nah, di sini komentarnya kita tandain. Ini potongan 15% ya. Potongan 15%. Potongan 15% jika biaya proyek biaya proyek lebih besar atau sama dengan 10 juta. Kalau menuliskan komentar itu bebas ya, mau apa, tidak pakai titik atau apa juga, soalnya komentar ini tidak berpengaruh terhadap codingan yang sudah ada dan tidak akan tampil di Chrome-nya. Nah, setelah itu yang asalnya variabel denda berarti kita akan ganti ke variabel potongan. Yang angka tiganya kita ganti tadi. Ini kan potongan persennya 0,15. Kita ganti 0,15. 0,15 berarti ini dikali ini 0,15% dikali 10 juta. Nanti yang asalnya denda per hari kita ganti dengan biaya proyek awal ini. Nah, setelah itu kita udah setengah jalan ya. Kita lanjut ke else if. Di sini yang keduanya, jika biaya proyek awal minimal 7 juta rupiah, tetapi kurang dari 10 juta, berikan potongan sebesar 10% dari biaya proyek awal. Berarti else if-nya yang asalnya lama sewa hari, kita ganti dengan biaya proyek awal lebih besar atau sama dengan, kita tambahkan sama dengan ya, sama dengan di sini kan nilainya 7 juta, kita tulis. Terus si komentarnya kita ganti ini potongan 10%. Nah, di sini kenapa yang 10 jutanya tidak dimasukkan? Dikarenakan di sini kita menetapkan logikanya itu biaya proyek awal jika biaya proyek awal itu lebih besar atau sama dengan 7 juta. Ini di sininya proyek awal minimal minimal 7 juta. Tetapi kurang dari 10 juta. Berarti kita menuliskan logikanya itu lebih besar atau sama dengan 7 juta. Setelah itu di komentar yang di bawahnya kita akan tulis potongan 10% jika biaya proyek awal itu lebih besar kalau sebutkan 7 juta. Komentarnya sudah ditulis ya. Nah, terus di sini juga kita semua kayak tadi yang asalnya denda, hmm, kita ganti dengan label potongan. Asalnya satu, kita ganti di sini potongannya berapa? 10%. 10% itu berapa? Berarti kalau 10% itu kita tulis 0 di 10. Terus dikalinya sama kan, sama yang atas, yaitu biaya proyek awal. Komentarnya ini kita ganti dengan tidak ada
Setelah itu, variabel dendanya kita ganti dengan potongan. Oke, dari perhitungannya kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan if, else if, dan else. Oke, terus di sini kita komentar ini kita ganti dulu. Terus kita lihat instruksinya. Instruksi yang keempat. Di sini instruksi yang keempat yaitu hitung total tagihan. Berarti kita akan tulis komentarnya hitung total tagihan. Setelah hitung total tagihan, di sini hitung total yang harus dibayar setelah dikurangi potongan. Rumusnya, total tagihan akhir sama dengan biaya proyek awal dikurang potongan. Berarti variabel yang ini kita ganti. Yang asalnya total tagihan, kita ganti jadi total tagihan akhir. Yang asalnya biaya apa, kita ganti biaya proyek awal. Terus kurang yang asalnya ditambah, kita ganti dengan dikurang. Kita tinggal mengikuti aja, mengikuti instruksi kalau di sini. Dikurang potongan. Setelah itu, kita sudah menyelesaikan logikanya, kita tinggal menyelesaikan hasilnya. Setelah itu, di sini kita akan tidak akan merubah komentarnya, tetap tampilkan hasil, karena tapi kita akan merubah yang akan keluar di Chrome-nya yang asalnya nama penyewa, kita rubah dengan nama klien. Kita mengikuti ini ya. Di tampilan tampilkan hasil perhitungan di layar dengan format yang jelas dan cukup nama klien, biaya apa ini kita ubah situ-situ ya. Karena variabel nama klien itu kita tadi inisialisasi dengan variabel nama underscore klien, kita akan panggil di sini. Setelah itu biaya dasar proyeknya tadi yang tadi kita tulis dulu di sini, biaya dasar biaya dasar proyek ini kita hmm, tulis RP. RP karena nomor ya, nomor nomor underscore. Ini kita hapus dulu. Yang ini kita hapus dulu dan dari sampai hari aja hari ini kita hapus biar tidak pusing selain. Kalau di sini kita menampilkan rupiah, kita akan inisialisasi dengan nomor underscore format. Dalam kurung kita panggil dulu variabel yang tadi berarti biaya dasarnya, biaya dasar berarti variabel biaya dasar. Biaya underscore dasar. Setelah itu kita koma, dimulai dari nol, setelah nol kita koma lagi, tanda kutip, koma, tanda kutip. Ini biar apa? Biar tampilannya itu
Jadi rupiah jadi nolnya itu ada dua ya. Itu dua. Hmm, kita kirim lagi. Nomor. Setelah itu kirim sedikit. Oke, jadi dalam tampilan gitu. Ketika menambahkan biaya dasar proyek itu langsung contohnya jadi 5 juta, 5,00 dan 6 terus koma terus nolnya dilanjutkan 2 berarti 5 juta rupiah. Itu akan menunjukkan seperti itu. Kalau ditambah nolnya ini kita tambahkan koma dan koma itu akan menghasilkan 0,2 angka. Nah, setelah itu kita lihat ke ecunya ya. Ecu yang ketiga di sini, yang ketiga ini daftar fitur yang dipesan. Daftar fitur yang dipesan. Berarti kita akan ganti di sini asalnya kendaraan yang disewa. Kita akan ganti fitur yang dipesan. Yang dipesan. Setelah itu titik dua BR Brick ini biarkan saya kliknya. Nah, setelah itu komentar yang ini kita ganti menjadi tampilkan fitur yang dipesankan, kita akan menampilkan fitur yang besar. Ketika menampilkan fitur yang dipesan berarti kita memanggil for each. For each ini sama kayak tadi, yang asalnya variabel sewa berarti kita ganti jadi variabel dipesan. Setelah itu kita lanjut ke bawah, echo item yang asalnya biaya harian. Ini kan untuk menampilkan fitur yang dipesan ya. Hari ini itu hapus aja, hari ini hapus. Kita ganti sama LP titik dua di atas, titik number format yang asalnya variabel kendaraan, kita ganti dengan kita panggil, berarti di sini kan fitur tambahan. Kita panggil fitur underscore item. Itemnya ini dibiarkan saja. Itemnya biarkan saja. Oh maaf, ini harusnya bukan komik tapi titik. Oke, kita biarkan saja ini. Kita lanjut ke bawah. Hmm. Di sini echo yang bawah ini berarti hmm, yang asalnya biaya sewa per hari kita akan ganti jadi apa biaya fitur tambahan. Ini kan buat menetapkan dulu fitur tambahan ya. Nah, setelah ini RP-nya udah biarkan saja, nomor formulir biaya sewa per hari biarkan saja sampai break, kita tidak usah rubah. Terus di sini yang asalnya biaya sewa total kita akan rubah menjadi, karena ini biaya proyek awal, kita akan rubah menjadi biaya proyek awal. Ya, biaya sewa total ya. Biaya proyek awal. Setelah itu
Kalau kita akan inisialisasikan awalnya itu ada dua ya, ada dasar dan ada tambah fitur di sini. Berarti kita tambah kurung dulu dasar tambah fitur. Nah, setelah itu si variabel lama harinya ini kita hapus dulu dari hari ya. Dari yang hari ini kita hapus titik duanya, kita hapus. Nah, setelah itu kita lanjut ke baris yang kedua, terakhir, ketiga, terakhir. Di sini, baris yang kedua terakhir ini potongan harga yang di depan. Berarti kita ganti lagi ke denda keterlambatan, itu menjadi potongan harga. RP-nya udah biarkan saja. Setelah itu, kita lanjut ke bawah. Ini total tagihan akhir yang harus dibayar. Oh, bukan ke bawah dulu. Ini dulu di sini bisa ada dulu. Di sini RP titik number underscore format itu biarkan saja yang asalnya variabel denda. Berarti kita ganti dengan variabel keungangan. Kita mengikuti ya. Setelah itu kita lanjut ke baris yang terakhir. Baris terakhir itu yaitu total tagihan akhir yang harus dibayar. Ini biarkan saja total tagihan akhir. Memang sama ya, total tagihan akhir. Bintang bintangnya biarkan saja, LP biarkan saja. Nomor formatnya biarkan saja. Kita ganti yang variabel pemanggilannya. Yang asalnya total tagihan, kita ganti dengan total tagihan akhir. Koma ini, bintang-bintang. Setelah itu, tapi di sini belum dirubah, masih biaya sewa per hari, kan? Tetapi apa, diganti dengan total biaya virtual, total biaya virtual. Setelah itu
biaya total yang ini kita ganti dikarenakan di sini biaya proyek awal. Berarti kita ganti di sini bukan biaya total, tapi biaya proyek awal. Kita mengikuti saja mengikuti perintahnya. Setelah itu kita cek dulu takut ada yang typo. Nah, ini harusnya pakai tanda kutip. Klik ini kan, ini dari 100 ya. Setelah ini sepertinya masih ada yang ya. Oh iya, Pak, ini harusnya dari ini adalah kali ini. Terus kita hitung biaya proyek awal ini kita ganti yang asalnya kali hitung biaya proyek awal bentar, proyek awal dikarenakan kan biaya dasar ditambah fitur berarti harusnya ditambah. Dan di sini masih ada yang error. Soalnya masih merah. Kalau masih merah ini pasti error. Oh, kita harus cek satu persatu. Oke, setelah kita cek satu persatu, ini yang error ini, yang ini, tipe penulisan mesti interaktif. Ketika misalnya ini merah, jangan panik, itu pasti errornya itu tidak terlalu banyak. Atau ya bisa jadi banyak atau tidak, tapi yang terpenting kita kontrol S dulu. Setelah kontrol S itu pasti rubah yang asalnya merah menjadi putih. Kalau putih itu aman, berarti tidak ada yang error, tapi tidak tahu logikanya ini error atau tidak. Kita cek-cek dulu. Misalkan kita nulis semua. Oke, selanjutnya kita cek ke Chrome. Kita cek ke Chrome, yaitu localhost contoh.php. Iya, masih ada yang error ternyata. Ada yang error di line 26. Oke, bentar. Di line 26. Berarti, hmm, di sini kita masih error di line 26, di line 55. Kita kalau melihat yang error gini, kita lihat under prime dry key. Berarti di sini yang errornya itu array sistem login user in 55. Ketika array mau masuk ke 55 itu tidak sinkron. Ketika array mau masuk ke line 55 dan line 26 itu tidak sinkron. Dikarenakan ada salah penulisan atau seperti ini. Kita lihat cek ada sistem login user. Kita lihat di sini sistem login user ini aman. Melihat. Oh iya tuh, berarti di sini sistem login user S-nya itu gede. Kita akan coba ganti ke kecil S-nya. Ini satu huruf gede, ini tapi
menjadi yang lain. Kita coba S-nya ganti ke F kecil. Setelah itu kita Ctrl S. Setelah di Ctrl S kita cek ke Chrome dan kita reload. Oke, ini kita sudah merubah kalau yang huruf S itu dirubah menjadi S kecil, itu ternyata kita berhasil. Berarti satu huruf saja itu berpengaruh untuk kesemuanya. Satu huruf besar itu akan error ke yang lain. Jadi daerah hati ketika mengetik itu usahakan teliti. Jangan sampai typo. Ketika tiponya itu nanti pusing untuk mencari yang errornya. Nah, setelah itu kita simpulkan, berarti kita udah berhasil merubah aplikasinya atau mengubah sistemnya yang asalnya sistem penyewaan kendaraan itu menjadi sistem pembuatan atau perhitungan pembuatan website. Di sini nama kliennya sesuai instruksi yaitu PT Inovasi, terus biaya dasarnya sesuai instruksi juga 5 juta. Terus di sini PT Inovasi ini memesan fitur yang dipesan, yaitu ada sistem login, integrasi pembayaran, galeri interaktif. Oke, total biaya fitur tambahan yaitu 5.500.000 biaya proyek awal. Ini dasar ditambah fitur totalnya 10.500.000. Terus yang tadi logika yang if else. If else ini kita dipasarkan di total harga. Jadi total harganya yaitu 1.575.000. Karena kan kalau di IPS ini lebih dari atau sama dengan 10 juta potongan 15% atau lebih besar atau sama dengan 7 juta potongannya 10%. Terus total tagihan akhirnya itu meliputi tagihan akhir semuanya itu menjadi 8.925.000. Terus jika ada yang belum paham atau belum mengerti silahkan untuk bertanya, jangan pernah langsung untuk bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila pemaparan materinya itu kurang dipahami atau susah untuk dimengerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu buat kita semua. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.